mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Asumsi keliru tersebut seringkali menyesatkan dan menurunkan kreativitas sehingga banyak guru yang suka mengambil jalan pintas dalam pembelajaran, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun evaluasi. Harus selalu diingat, mengajar tanpa persiapan merupakan jalan pintas dan tindakan yang berbahaya yang dapat merugikan perkembangan peserta didik dan mengancam kenyamanan guru. Biasanya guru baru memberikan perhatian kepada peserta didik ketika ribut, tidur di dalam kelas, tidak memperhatikan pelajaran, sehingga menunggu peserta didik berperilaku buruk. Kondisi tersebut seringkali mendapatkan tanggapan yang salah dari peserta didik. Mereka beranggapan bahwa untuk mendapatkan perhatian tersebut, mereka harus berbuat salah, berbuat gaduh, mengganggu, atau melakukan tindakan yang tidak disiplin. Akhir-akhir ini banyak perilaku negatif yang dilakukan oleh para peserta didik, bahkan melampaui batas kewajaran karena telah menjurus pada tindak melawan hukum, melanggar tata tertib, melanggar norma, kriminal, dan membawa akibat yang sangat merugikan kepada masyarakat. Demikian halnya dengan pembelajaran, guru akan menghadapi situasi-situasi yang menuntut guru harus melakukan tindakan disiplin. Seperti alat pendidikan lain, jika guru tidak memiliki rencana tindakan yang benar, maka dapat melakukan kesalahan yang tidak perlu. Seringkali guru memberikan hukuman kepada peserta didik tanpa melihat latar belakang kesalahan yang diperbuat. Tidak jarang guru memberikan hukuman di batas kewajaran pendidikan, dan banyak guru yang memberikan hukuman kepada peserta didik tidak sesuai dengan jenis kesalahannya. Kita semua mengetahui bahwa peserta didik memiliki perbedaan yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan pada pembelajaran. Peserta didik memiliki emosi yang bervariasi dan seringkali memperlihatkan perilaku-perilaku yang tampak aneh. Pada umumnya, perilaku-perilaku tersebut tampak normal dan dapat ditangani dengan menciptakan pembelajaran yang kondusif. Akan tetapi, guru di sekolah dihadapkan dengan sejumlah peserta didik. Guru seringkali sulit membedakan mana perilaku yang wajar dan mana perilaku yang indisiplin dan perlu penanganan khusus. Kesalahan lain yang sering dilakukan oleh guru dalam pembelajaran adalah merasa paling pandai di kelas. Kesalahan ini berangkat dari kondisi bahwa pada umumnya para peserta didik di sekolahnya relatif lebih muda dari gurunya, sehingga guru merasa bahwa peserta didik tersebut lebih bodoh dibandingkan dengan dirinya. Perasaan ini sangat menyesatkan karena dalam kondisi seperti sekarang ini, peserta didik dapat belajar melalui internet dan berbagai media massa yang mungkin guru belum menikmatinya. Dalam hal ini, guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat yang senantiasa menyesuaikan ilmu pengetahuannya yang dimiliki dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Jika tidak, maka akan ketinggalan zaman. Pembelajaran yang baik dan efektif adalah yang mampu memberi kemudahan belajar secara merata kepada peserta didik atau dalam kurung tidak diskriminatif, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara optimal.
Dalam prakteknya, banyak guru yang bersikap tidak adil sehingga merugikan perkembangan peserta didik. Dan ini merupakan kesalahan guru yang sering dilakukan, terutama dalam penilaian. Penilaian merupakan upaya untuk memberikan penghargaan kepada peserta didik sesuai dengan usaha yang telah dilakukannya selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam memberikan penilaian harus dilakukan secara adil dan benar-benar merupakan cerminan dari perilaku peserta didik. Namun demikian, tidak sedikit guru yang menyalahgunakan penilaian. Misalnya sebagai ajang untuk balas dendam atau ajang untuk menyalurkan kasih sayang di luar tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Jadi, guru itu harus bersikap adil. Guru harus menilai peserta didiknya sesuai dengan proses-proses pembelajaran peserta didik itu, agar peserta didik itu selalu termotivasi dan selalu memberikan pembelajaran yang terbaik. Pendidik seringkali memaksa peserta didik untuk mendapatkan keuntungan, menunggu peserta didik berperilaku negatif. Memaksa hak peserta didik merupakan kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang guru. Sebagai akibat dari kebiasaan guru berbisnis dalam pembelajaran, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan guru tidak hanya yang disebutkan di atas, ada pula kesalahan-kesalahan yang perlu kita analisis dan perlu diperhatikan agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak dapat terulang kembali, yaitu sebagai berikut. 1. Melupakan sistematika dalam menyampaikan materi ajar. Yang kedua, menerangkan membelakangi siswa. Yang ketiga, memberi tugas berlebihan kepada siswa. Yang keempat, metode yang monoton. Dan yang kelima, tidak menggunakan metode yang telah disebutkan.